Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahisi Sri Utami dengan nomor NPM 0620 015341 dari kelas A semester 3 Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penyakit akibat kerja atau PAK mata kuliah dasar K3. Pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu definisi penyakit akibat kerja, kriteria atau golongan penyakit akibat kerja, peraturan pemerintah yang mengatur tentang kebijakan penyakit akibat kerja, dan yang keempat yaitu kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Menurut WHO, penyakit akibat kerja diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor resiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Contoh penyakit akibat kerja yaitu asma, sindrom carpal tunnel, dermatitis kontak, penyakit paru kronis, gangguan tulang dan otot, serta radiasi. Selanjutnya yaitu kriteria atau golongan penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu golongan fisik. Penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk ke dalam golongan fisik yaitu suara yang biasa menyebabkan peka atau tuli, radiasi yang bisa berupa radiasi patient dan radiasi non-patient. Radiasi patient misalnya berasal dari bahan-bahan radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit seperti sistem darah dan kulit. Sedangkan radiasi non-patient misalnya radiasi seperti radiasi elektromagnetik yang berasal dari peralatan yang menggunakan listrik, radiasi sinar inframerah, dan juga bisa mengakibatkan katarak pada lensa mata. Sedangkan sinar ultraviolet menjadi penyebab konjungtivitas fotoelektrika. Yang ketiga yaitu suhu yang terlalu tinggi dan dapat menyebabkan heat stroke, heat cramp, atau hiperpirsia. Sedangkan suhu yang rendah dapat menimbulkan frostbite. Yang keempat, tekanan yang tinggi menyebabkan Cauchy disease. Yang kelima, penerangan lampu yang kurang baik bisa menyebabkan kelainan pada indera penglihatan. Sementara kesilauan dapat memudahkan terjadinya kecelakaan. Kriteria yang kedua yaitu golongan kimiawi. Penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk ke dalam golongan kimiawi yaitu debu yang menyebabkan pneumokoniosis, diantaranya silikosis, bisinosis, asbestosis, dan lain-lainnya. Yang kedua, uap yang diantaranya menyebabkan metal foam fever, dermatitis, atau menyebabkan keracunan. Yang ketiga, gas, misalnya keracunan oleh CO2, H2S, larutan yang dapat menyebabkan dermatitis. Yang keempat, awan atau kabut, misalnya racun, serangga, dan racun jamur yang dapat menimbulkan keracunan. Kriteria yang ketiga yaitu golongan infeksi. Penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk ke dalam golongan infeksi yaitu berasal dari bakteri, virus, parasit, serta jamur. Kriteria keempat yaitu golongan fisiologis.
Penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk dalam golongan fisiologis ini yaitu seperti kesalahan-kesalahan konstruksi mesin, sikap badan kurang baik, salah cara melakukan pekerjaan, serta aktivitas yang dapat menimbulkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun perubahan fisik tubuh pekerjanya. Kriteria yang kelima yaitu golongan mental dan psikologis. Penyakit akibat kerja yang termasuk dalam golongan mental fisiologis ini yaitu seperti depresi dan stres akibat psikologis. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu peraturan pemerintah yang mengatur tentang kebijakan penyakit akibat kerja. Peraturan pemerintah penyakit akibat kerja yaitu dijelaskan dalam Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 333 tahun 1981 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 609 tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Kewajiban perusahaan terhadap penyakit akibat kerja yaitu pelaporan kecelakaan kerja karyawan atau pekerjanya. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan atau pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, pengajuan manfaat jaminan kecelakaan. Untuk mengajukan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja ini, pihak perusahaan dapat menggunakan laporan tahap 2 kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratannya. Yang ketiga, kewajiban perusahaan menjamin keselamatan kerja. Keselamatan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat, perkakas, tempat di mana perusahaan menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Yang keempat, perusahaan atau tempat kerja tidak boleh mempraktikkan diskriminasi atau SARA. Dasar etika yang tidak boleh mempraktikkan diskriminasi terdapat 3 teori, yaitu teori utilitarisme, teori peontologi, dan teori keadilan. Yang kelima yaitu tentang kewajiban memberi gaji yang adil yang berdasarkan peraturan hukum, UMR, sifat pekerjaan, senioritas, kemampuan perusahaan, serta perbandingan dengan perusahaan lain. Dan yang keenam yaitu perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.